perlu diperhatikan adalah setelah kita mengetahui lebih dalam, kita mencari informasinya, kita melihat ada kejanggalan ya dari pemilik perusahaan TB ini. What's up investor pasar modal di Indonesia? Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah klik video ini untuk kembali kita membahas bedah emiten bareng Vestok. Yang mana emiten yang akan kita bahas ini sudah di request oleh penonton setia dari Vestok ya. Kodenya itu adalah TB Bapak Ibu. Perusahaan ini berkaitan dengan perusahaan pertambangan batu bara. Kira-kira gimana prospeknya? Apakah menarik untuk dikoleksi atau justru tidak menarik nih? Kita akan belajar bersama, dan bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe. Karena nanti setiap minggu kita akan membahas konten-konten mengenai keuangan, bisnis maupun investasi. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. TB atau PT Dana Berata Luhur Tbk ini merupakan perusahaan induk yang memiliki berbagai anak perusahaan ya, yaitu seperti PT Talenta Bumi, PT Talenta Bumi Energi, dan PT Pelabuhan Talenta Bumi. TB sendiri bergerak di bidang konsultasi manajemen dan aktivitas penunjang batu bara. Jadi walaupun kita melihat itu ada pertambangannya, tetapi segmen yang sangat signifikan itu adalah di bidang jasanya, jasa konsultasi manajemen dan aktivitas penunjang batu bara. Nah, contoh dari aktivitas penunjang ini adalah seperti pada bidang infrastruktur pertambangan dan jasa pelabuhan. Kita melihat TB ini mengelola beberapa aset di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala di Kalimantan Selatan, Bapak Ibu. Aset yang pertama ini seperti jalan angkut sepanjang 46 km, lalu ada pelabuhan swasta dan terminal batubara di Sungai Barito yang memiliki 4 dermaga dengan 1000 meter muka sungai. Sebagai sebuah organisasi, visi utama dari TB ini adalah ingin menjadi perusahaan investasi terkemuka yang berfokus pada hauling road dan infrastruktur pelabuhan. Sedangkan misinya ini ada 3. Yang pertama, kepuasan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Jadi secara profil kita sudah mengetahui TB itu perusahaan apa dan dia ingin kemana Bapak Ibu. Sekarang kita masuk dari sisi pemilik perusahaannya ya Bapak Ibu ya. TB sendiri ini dimiliki oleh PT Prima Mineral Utama. Ini mayoritas dimiliki oleh PT tersebut ya, yaitu sebesar 39,31%. Jadi PT Prima Mineral Utama ini merupakan pemegang saham utama sekaligus pengendali dari perseroan. Ada juga Southbay Capital, ada Hawk Ventures, dan PT Robas Buana Tunggal ini juga memiliki saham dari TB ya, dengan porsi sekitar 7-8%. Ada tambahannya, saham beredar yang di masyarakat itu sekitar 32,70% Bapak Ibu. Lalu ada Bapak Rosbima dan Bapak Hendy juga punya saham, tapi porsinya tidak sebanyak entitas-entitas lainnya. Sedangkan pemilik individu akhir ya dari PT Prima Mineral Utama ini adalah Bapak Rosbima. Jadi dengan kata lain, TB ini dimiliki oleh Bapak Rosbima Trisura yang mana beliau memilikinya secara langsung maupun tidak langsung. Yang perlu diperhatikan adalah setelah kita mengetahui lebih dalam, kita mencari informasinya, kita melihat ada kejanggalan ya dari pemilik perusahaan TB ini. Nanti Bapak Ibu bisa cek lebih lanjut karena kita tidak bisa menyampaikannya lebih gamblang ya. Kita menghindari ada pihak-pihak yang merasa dirugikan nih. Sehingga Bapak Ibu bisa cek sendiri. Cluenya mungkin adalah kasus timah ya Bapak Ibu ya. Itu bisa diketahui, nanti biasanya akan terlihat. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa analisis justifikasi sendiri seperti apa. Tapi dari kami kita melihat ada kejanggalan nih di situ. Kita masuk ke struktur organisasinya, ada Bapak Rosbima dan juga ada Bapak Dian ya. Ini di sisi komisaris utama adalah Bapak Rosbima dan direktur utamanya adalah Bapak Dian. Sedangkan jumlah komisarisnya itu ada 3 orang, sedangkan jumlah direkturnya ada 2 orang. Ini sangat efisien kalau kita lihat. Dan tidak ada perubahan pada Dewan Komisaris maupun Dewan Direktur ya dari Desember 2023 ke Juni 2024. Berikutnya kita akan masuk membahas profil dari Bapak Rosbima dan juga Bapak Dian. Ada baiknya Bapak Ibu juga cek komisaris yang lain maupun direktur yang lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid Bapak Ibu. Kita mulai dari Bapak Rosbima terlebih dahulu. Bapak Rosbima ini adalah komisaris utama sejak 2019. Beliau adalah WNI, usia sekitar 59 tahun. Pendidikan beliau itu di Universitas Trisakti pada tahun 1990 dan juga beliau mendapatkan gelar Master of Business and Administration ini di Colorado, Amerika Serikat. Latar belakang pendidikannya cukup bagus ya Bapak Ibu.
Dan riwayat jabatan beliau pada tahun 1994, beliau menjadi pemilik sekaligus pendiri dari PT Kadya Cakra Mulia dan PT Dasa Eka Jasa Tama, serta di tahun 1994 sampai 2003 beliau adalah direktur pada PT Kadya Cakra Mulia. Sedangkan PT Dasa Eka Jasa Tama ini merupakan konsesi tambang batu bara ya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya di tahun 1996 sampai 2003, beliau adalah direktur di PT Dasa Eka Jasa Tama, dan 2008 ini menjadi salah satu pemegang saham sekaligus pendiri dari PT Talenta Bumi. Nah, rangkap jabatannya sampai sekarang, sampai tahun 2023 laporan ini dibuat ya. Beliau merupakan direktur utama di PT Prima Mineral Utama. Sekaligus beliau merupakan komisaris di PT Talenta Bumi dan PT Garda Usaha Abadi serta PT Pelayanan Fortuna Nusantara Mega Jaya. Dari sisi Bapak Dian sendiri, beliau adalah direktur utama sejak tahun 2008. Beliau WNI, usia sekitar 62 tahun Bapak Ibu. Pendidikannya, beliau pernah menempuh sarjana ekonomi di Universitas Lambung Mangkurat ya, di Banjarmasin pada tahun 1998. Riwayat jabatannya ini cukup banyak. Yang kita tampilkan di sini ada 4 poin ya, nanti sisanya Bapak Ibu bisa cek di laporan tahunannya. Di tahun 1988 sampai 1993, beliau adalah Coal Preparation Plant Supervisor di PT Kaltim Prima Coal. Berikutnya, beliau pernah menjabat juga dari sisi Operation Superintendent di PT Fajar Bumi Sakti. Beliau pernah menjabat juga menjadi General Manager di PT Kadya Cakra Mulia dan juga PT Dasa Eka Jasa Tama. Serta lainnya, Bapak Ibu bisa cek di laporan tahunannya, karena nggak cukup kalau ditempelkan semua di sini ya. Dan rangkap jabatannya sampai sekarang, sampai tahun 2023 ini, beliau menjabat sebagai Direktur Utama di PT Talenta Bumi, sebagai Direktur Utama juga di PT Prima Multi Andalguna, serta menjadi komisaris di PT Rimbata Kalimanjaya Bapak Ibu. Sampai akhir tahun 2023, Bapak Ros Bima ini tidak ada hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota direksi lainnya Bapak Ibu. Sedangkan Bapak Ros Bima sendiri ini punya hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan pengendali yaitu PT Prima Mineral Utama, di mana beliau menjabat sebagai direktur utamanya di PT Prima Mineral Utama. Selanjutnya dari sisi bisnis modelnya ya Bapak Ibu ya. TB bergerak di bidang usaha, konsultasi manajemen, dan aktivitas penunjang batu bara. Dengan kegiatan usaha dan unit bisnis TB itu dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama jasa angkut, yang kedua pelabuhan batu bara, dan yang ketiga adalah jeti dan konveyor. Wilayah operasi dari TB itu berada di Kalimantan Selatan dan juga Jakarta Selatan. Kita melihat keunggulan utama dari TB itu adalah memiliki infrastruktur dan wilayah yang strategis untuk bisa memperoleh pendapatan dari para perusahaan pertambangan batu bara. Sedangkan kelemahan utamanya adalah kinerja TB ini akan sangat tergantung oleh kinerja para perusahaan pertambangan batu bara ya, yang mana ini tergantung dari harga acuan batu bara. Jadi mereka tergantung oleh perusahaan pertambangan batu bara, sedangkan perusahaan pertambangan batu bara ini tergantung dari harga acuannya. Nah, ini untuk wilayah operasinya tadi sudah kita singgung ya. Jakarta Selatan itu ada kantor pusatnya atau headquarters, sedangkan di Kalimantan Selatan itu ada PT Talenta Bumi Bapak Ibu. Nah, segmen bisnis dari TB sendiri ini ada 3 ya, jasa manajemen, sewa alat berat, dan fasilitas penunjang pertambangan. Ini kita bagi menjadi 3. Pada dasarnya kalau di laporan keuangan itu ada beberapa poin, nanti kita bahas di kontribusi pendapatan maupun kontribusi labanya ya, tetapi segmen yang signifikan ini ada 3 poin sehingga kita bisa fokuskan ke situ. Di jasa manajemen yang pertama, segmen bisnis ini merupakan jasa untuk membantu dalam menunjang dan meningkatkan kegiatan usaha jasa pelabuhan khususnya batu bara di Indonesia. Perjanjian pada segmen ini ya, ini berjangka waktu 5 tahun. Sedangkan berikutnya ada fasilitas penunjang pertambangan. TB melalui entitas anaknya ini memiliki aset berupa jalan angkut atau haul road. Ini sepanjang 46 km yang dimulai dari persimpangan Jalan Raya Utama Banjarmasin ke Balikpapan. Selain itu, TB memiliki terminal batubara di tepi sungai Barito. Jadi poinnya di fasilitas penunjang pertambangan ini adalah infrastrukturnya ya Bapak Ibu ya. Sedangkan di sisi sewa alat berat, pada segmen ini TB menyediakan alat berat termasuk di dalamnya ada jeti dan konveyor, armada, dan juga truk. Yang mana TB punya 4 unit jeti dan konveyor yang digunakan untuk batu bara yang sudah dihancurkan. Masing-masing kapasitasnya itu sebesar 1.500 metrik ton per jam untuk 3 unit yang mereka miliki, dan 1 unitnya itu kapasitasnya 2.000 metrik ton per jam. Sehingga kita bisa ketahui ada 3 segmen bisnis utama yang dijalankan oleh TB, dan masing-masing itu nanti kita akan ketahui kontribusinya seperti apa.
Sekarang kita bahas dari sisi strategi dan pengembangan bisnis yang disampaikan oleh manajemen TP ya. Di sini kita peroleh datanya itu dari laporan tahunan. Ada target di tahun ini, di tahun 2024, targetnya itu ingin mencapai pendapatan usaha atau revenue sekitar 495 miliar rupiah, karena di sini disampaikan dalam ribuan rupiah ya. Yang mana ini lebih rendah dari target tahun 2023 ya, karena ada normalisasi bisnis batubara kan. Serta target laba tahun berjalannya itu sekitar 183 miliar rupiah Bapak Ibu. Nah, TB sendiri di tahun 2024 mengalokasikan dana belanja atau capex-nya itu sekitar 47,6 miliar rupiah Bapak Ibu. Yang mana dari capex yang ada ini akan digunakan oleh TB melalui entitas anaknya untuk berdiversifikasi ya. Yang mana yang pertama tadinya port atau pelabuhan khusus batubara yang dimiliki oleh TB melalui entitas anaknya akan diubah untuk menjadi pelabuhan umum Bapak Ibu. Dan TB juga tengah mempersiapkan rencana strategi untuk diversifikasi pada sektor lainnya seperti pasir silika maupun karbon kredit. Ya, saya melihat strategi dan pengembangan bisnis dari TB sendiri ini masuk akal ya untuk mendiversifikasi bisnisnya. Tetapi dari sudut pandang bisnis, saya sebetulnya kurang sepakat dengan rencana diversifikasi yang terlalu luas Bapak Ibu. Tentu saja sama-sama pelabuhan, tetapi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus batubara tentu ada perbedaannya ya. Ya, selain itu bisnis pasir silika dan juga karbon kredit mungkin juga berbeda dengan bisnis yang dijalankan jasa manajemen oleh TB. Tapi kembali ini preferensi bagi kami, sudut pandang kami seperti itu. Bapak Ibu kalau punya assessment sendiri atau justifikasi sendiri tentu itu kita persilahkan ya. Kita informasikan bahwasannya Bapak Ibu bisa menjadi sponsor bagi channel ini supaya kita bisa bersama-sama meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Ada 3 cara, yaitu melalui Vestok Supporter, melalui Vestok Shop, maupun Super Comment dan juga Super Thanks. Untuk linknya nanti kita cantumkan di deskripsi ya. Terima kasih kita sampaikan pada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi aktif terhadap perkembangan dan pertumbuhan dari channel ini. Kita bisa lanjutkan. Kita bahas dari sisi keuangan, di sisi neracanya ya Bapak Ibu ya. Neraca kita lihat per kuartal 2 2024 ya, aset lancar itu punya porsi sekitar 38%-an dari total aset. Sedangkan aset tidak lancar lebih dominan, ini sekitar 61%-an dari total aset. Yang mana aset lancar didominasi oleh kas dan juga setara kas. Jadi kas dan setara kasnya itu cukup tebal ya, ini di 360-an miliar, sedangkan total aset lancarnya sekitar 400-an miliar. Dan aset tidak lancar ini didominasi oleh aset tetap, karena tadi bisnisnya adalah jasa, spesifiknya adalah untuk infrastrukturnya ya, terutama untuk infrastruktur tanah, mesin, dan juga alat berat nih. Jika kita menghitung rata-rata pertumbuhan aset tidak lancarnya ya dari sebelum IPO, rata-rata pertumbuhan asetnya sangat signifikan nih. Tetapi kalau kita hitung setelah IPO, sebetulnya aset tidak lancar itu relatif berfluktuasi saja. Kalau kita lihat dari tahun 2019, aset tidak lancarnya kan sekitar 740-an miliar ya. Tapi di kuartal 2 2024 aset tidak lancarnya itu sekitar 700-an miliar. Jadi relatif berfluktuasi, dan kalau dibandingkan 2019 dengan 2024 kuartal 2 yaitu relatif turun malahan. Nah, dari sisi neraca yang lain kita lihat komponen modal dan komponen utangnya ya. Utang jangka pendeknya relatif kecil di 5,92% dari total aset. Utang jangka panjangnya lebih kecil lagi di 1,63% dari total aset. Sisanya itu ekuitas atau sekitar 92,45% dari total asetnya. Utang jangka pendek ini juga didominasi oleh utang usaha sekitar 32%-an dari total utang jangka pendek, dan tidak signifikan ya untuk utang-utang yang relatif mahal. Pada utang jangka panjang juga sama, yang mana isinya itu hanya untuk liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Artinya komponen aset dari TB itu ya didominasi oleh ekuitas. Komponen utangnya relatif kecil ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau kita ukur rata-rata pertumbuhan ekuitas setelah IPO ya, yang mana ini akhir tahun 2019 sampai kuartal 2 2024, rata-rata pertumbuhan ekuitasnya sekitar 9,64% per tahunnya. Cukup bagus untuk rata-rata pertumbuhan ekuitas Bapak Ibu. Berikutnya dari sisi laba ruginya Bapak Ibu. Kita lihat revenue, operating profit, dan juga net profit. Rata-rata pertumbuhan revenue setelah IPO ini adalah sekitar 3,33% per tahun. Kenapa demikian ya? Karena 2022, 2023, dan estimasi 2024 ini ada penurunan yang cukup signifikan secara gradual ya. Sedangkan kalau kita ukur rata-rata pertumbuhan laba bersih setelah IPO ini sekitar 13,41% per tahunnya. Artinya memang ada efisiensi operasi bisnis nih Bapak Ibu.
Nah, bagaimana TB memperoleh revenue? Itu kita bisa lihat dari kontribusi pendapatannya. Ini kalau di laporan keuangannya, itu ada 4 segmen utama ya. Ada yang pertama penyedia jasa kapal, penumpang dan barang, yang kedua ada pertambangan, yang ketiga ada fasilitas penunjang pertambangan dan sewa alat berat, serta yang keempat ada jasa manajemen. Ya kalau kita lihat secara sekilas sudah jelas ya kontributor utamanya pada fasilitas penunjang pertambangan dan sewa alat berat Bapak Ibu. Kalau kita ukur kontribusinya, di sini ketentuannya itu adalah kontribusi kita hitung di luar adanya eliminasi. Kontributor utama sudah pasti di fasilitas penunjang pertambangan dan sewa alat berat, sedangkan di 3 tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir lebih tepatnya ya, itu ada segmen jasa manajemen. Secara keseluruhan, kita bisa ketahui revenue yang diperoleh oleh TB ini relatif punya fluktuasi yang cukup tinggi ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau kita lihat dari kontribusi beban dan biayanya, sudah pasti untuk COGS, walaupun ini bidang jasa tapi ternyata COGS-nya cukup tinggi, yaitu 78,71% dari total beban dan biaya, yang mana isi dari COGS sendiri adalah biaya jasa pelabuhan Bapak Ibu. Jadi TB ini harus bayar juga ya untuk jasa pelabuhan sekitar 53,44% dari COGS-nya, dan biaya penyusutan. Ya wajar karena ini kan infrastruktur ya, pasti penyusutannya juga cukup signifikan nih. Kontributor berikutnya pada beban dan biaya itu adalah untuk beban pajak penghasilan, yaitu sekitar 11,14% Bapak Ibu dari total beban dan biaya yang dikeluarkan oleh TB. Nah, kalau kita melihat kontribusi labanya seperti apa, yang perlu di note di sini adalah kontribusi laba yang kita maksud adalah laba sebelum kepentingan non pengendali. Sebenarnya jumlahnya tidak terlalu berbeda jauh dengan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ya. Nah, kontribusi ini dihitung sebelum adanya eliminasi juga, jadi ketentuannya sama. Kontributor utama dalam memperoleh laba dari tahun 2018 ya sampai kuartal 2 2024 yang kita 1 tahun kan, ini juga masih ditopang oleh fasilitas penunjang pertambangan dan sewa alat berat. Walaupun di 2-3 tahun terakhir ada jasa manajemen. Tapi kalau kita lihat nih, jasa manajemennya naik, eliminasinya juga naik kan. Jadi sebetulnya itu saling tumpang tindih nih. Nah, laba yang diperoleh pun juga sifatnya berfluktuasi sama seperti revenue-nya. Dari sisi arus kas, ya sebetulnya sudah terprediksi ya, arus kas operasinya juga sudah pasti berfluktuasi. Tapi yang menarik, sisi positifnya adalah dari tahun 2018, arus kas operasi itu selalu bernilai positif nih Bapak Ibu, walaupun fluktuasinya cukup tinggi. Tetapi yang sangat disayangkan ya adalah TB ini tidak rutin dalam berinvestasi ke aset tetap. Ya ada beberapa asumsi, tapi kalau asumsi saya ya, dengan melihat bisnis model yang ada seperti ini, kenapa TB tidak melakukan ekspansi? Dengan bisnis model yang dimiliki oleh TB, itu limitasi untuk growth-nya itu relatif pendek ya Bapak Ibu ya. Makanya manajemen ingin diversifikasi ke bidang yang lain, karena mungkin di bisnisnya yang sekarang mereka miliki yaitu pertumbuhannya di situ-situ aja, atau bahkan revenue-nya di situ-situ aja, labanya di situ-situ aja. Untuk tumbuh, untuk ekspansi di bidang tersebut itu relatif terbatas. Kalau asumsi kita seperti itu. Sejak tahun 2019 juga, tambahan informasinya adalah TB ini rutin dalam membagikan dividen kepada pemegang sahamnya Bapak Ibu. Untuk besarannya berapa, nanti kita bahas di sesi pembahasan dividen. Kita bahas dari sisi rasio aktivitasnya ya Bapak Ibu ya. TB punya level persediaan yang rendah, ya ini wajar karena bisnis utamanya adalah jasa ya. Berikutnya adalah TB dapat mengubah piutang menjadi kas dan setelah kas itu pada waktu yang relatif singkat, yaitu 2-3 minggu saja. Sedangkan TB itu punya waktu kurang lebih 1 bulan ya, 25-27 hari untuk membayar utang usaha yang dimilikinya. Artinya likuiditasnya harusnya relatif bagus nih Bapak Ibu dengan melihat rasio aktivitas yang ada. Dari sisi rasio profitabilitas, kita bisa ketahui untuk rata-rata net profit margin ya dari data tahun 2016 sampai kuartal 2 2024 yang kita 1 tahun kan, rata-rata net profit margin itu sekitar 26,21%. Cukup bagus rata-rata net profit marginnya. Sedangkan rata-rata return on equity dari periode yang sama ya, rata-ratanya sekitar 21,89%. Ini juga cukup bagus. Tapi fluktuasinya tinggi sekali ya Bapak Ibu ya. Dengan fluktuasi yang tinggi ini, kalau kita kategorikan rata-rata profitabilitasnya ya relatif tinggi kalau kita lihat ya, karena di atas 20-an persen nih, baik rata-rata net profit margin maupun rata-rata return on equity-nya. Dari sisi rasio likuiditasnya ya Bapak Ibu ya, kita lihat current ratio, quick ratio dan juga cash ratio-nya. Di kuartal 2 2024, TB ini punya risiko dari rasio likuiditas yang relatif rendah nih. Kenapa? Karena cash ratio-nya saja itu di 543%.
Jadi di rasio likuiditas ini kita bisa ketahui risikonya relatif rendah ya. Kita bisa lanjutkan. Rasio solvabilitas Bapak Ibu. Di sini ada operating profit dibagi dengan interest expenses dan juga ada debt equity ratio. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya TB itu punya risiko yang relatif moderat, tapi di kuartal 2 2024 ini TB bisa membuktikan bahwasannya TB mampu memanage utangnya. Kita bisa lihat juga debt equity ratio-nya kan punya tren penurunan ya. Dan juga operating profit itu bisa mengcover 3.100 dari interest expenses-nya. Jadi dengan kata lain resiko dari rasio solvabilitas juga relatif rendah Bapak Ibu. Kita bisa lanjutkan. Dari dividen yield ini IPO-nya kan 2019 ya, jadi kita bisa ukur di 2019 dan kita mengukur tingkat dividen itu ada dua, dividen yield dan juga dividen yield aksen. Ketentuannya masih sama ya. Dividen yield itu adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli harga sahamnya di penutupan harga tahun tersebut, yang mana rata-rata tingkat dividen yield sekitar 5,98%. Ini kita ukur dari data setelah IPO ya. Sedangkan dividen yield aksen ini adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli saham tersebut di harga penutupan tahun 2019, yang mana rata-ratanya sekitar 4,23% per tahun Bapak Ibu. Sehingga kita bisa kategorikan dividen yield dan juga dividen yield aksennya pada kategori yang moderat ke arah tinggi ya Bapak Ibu ya. Dari sisi valuasi kita bisa nilai valuasi itu dengan dua metode, yaitu discounted cash flow dan juga price brand ya. Discounted cash flow asumsinya ada 5. Yang pertama, cash flow per share ini kita ganti dengan earning per share Bapak Ibu. Estimasi earning per share itu sekitar Rp66,52 per lembar sahamnya. Ini moderat ya. Diskon rate-nya sekitar 20. Growth rate-nya kita gunakan sekitar 13,41% per tahun dan terminal growth rate-nya sekitar 3,50% per tahun. Hasil perhitungan discounted cash flow dengan data-data yang ada itu sekitar Rp728 per lembar saham. Walaupun kalau kita bisa bilang ya, ini data-datanya relatif sedikit masian, sehingga cukup sulit. Fluktuasinya tinggi, datanya sedikit, sehingga sangat mungkin untuk salah. Sedangkan dari sisi price brand, kalau kita gunakan estimasi earning per share yang sama di Rp66,52 per lembar saham, rata-rata PE rasio yang sudah kita adjust, data-data yang tidak relevan kita take out, itu sekitar 6,11 Bapak Ibu. Yang mana rata-rata PE rasio 6,11 itu relatif murah ya, artinya ini belum diapresiasi oleh market. Hasil perhitungan valuasi dengan perhitungan price brand yang ada itu sekitar Rp406 per lembar saham. Kalau kita rata-rata dengan dua metode yang ada itu sekitar Rp567 per lembar sahamnya. Sedangkan di harga 7 Agustus 2024 yaitu di sekitar Rp720 per lembar saham. Ya ini bisa dikategorikan ini masih berada pada range harga wajarnya maupun bisa juga kita bilang sedikit di atas valuasinya. Tergantung kita mau pakai yang mana ya. Nah, kesimpulan pada diskusi kita siang hari ini adalah yang pertama, TB ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor oil, gas, and coal dengan bisnis utama adalah jasa konsultasi manajemen dan aktivitas penunjang batu bara. Yang kedua, TB ini punya neraca yang solid, neracanya bagus Bapak Ibu. Kemampuan mencetak laba bersih itu berfluktuasi di tingkat profitabilitas yang cukup tinggi. Arus kas yang ada itu cukup berfluktuasi tetapi tetap positif. Dan rata-rata tingkat dividen yang cukup moderat ke arah tinggi ya Bapak Ibu ya. Di harga saat ini kami rasa TB berada di kisaran valuasi bisnisnya nih. Tetapi kalau kita boleh tambahkan opini kami ya, tentu kami melihat TB ini punya limitasi bisnis yang cukup terbatas ya. Karena pertama mereka sangat tergantung oleh perusahaan-perusahaan konsumennya yang mana adalah perusahaan batubara, dan perusahaan pertambangan batubara itu tergantung dari harga acuan komoditas tuh. Jadi mereka akan sangat tergantung dari dua nih, dari harga acuan batubara dan dari konsumennya, yang mana ini perusahaan pertambangan batubara. Tapi kembali itu hanya opini kami, kita disclaimer juga Bapak Ibu juga perlu lakukan analisis ulang dan analisis lebih lanjut ya, supaya Bapak Ibu ada gambaran yang solid. Yaitu tadi diskusi kita mengenai TB, kira-kira gimana menurut Bapak Ibu? Bagus nggak sih TB untuk kita koleksi atau nggak bagus nih? Silahkan drop di komen, dan nextnya kita akan bahas apa, silahkan juga drop di komen ya, untuk kita bisa ketahui yang menjadi kebutuhan dari Bapak Ibu. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir, dan terima kasih juga atas kontribusinya. Sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu.